Adegan dimulai ketika seorang wanita bernama Jo-yeon sedang terjebak di jalan sepi dan ban mobilnya dalam keadaan bocor. Dari ujung telepon tunangannya So-hyun mengingatkan Jo-yeon untuk tidak membuka pintu mobil dengan alasan keselamatan dan menunggu mobil derek datang. Dari luar, seorang pria misterius menawarkan bantuan. Jo tidak menghiraukannya dan tak membukakan pintu mobil. Orang tersebut beberapa kali menawarkan bantuan, tapi Jo-yeon tidak menghiraukannya. Hingga orang misterius itu kembali ke mobilnya. Namun melihat mobil yang dikendarai orang tersebut tidak berjalan seperti sedang menunggunya, Jo-yeon menyadari ia dalam bahaya. Hingga sebuah palu menghantam keras kaca depan mobilnya. Jo-yeon hendak kabur, namun naas perlawanannya tak berarti bagi orang tersebut. Orang misterius itu berhasil melukai Jo-yeon setelah menghantamnya dengan palu, lalu kemudian menggusurnya ke sebuah tempat mirip seperti sebuah tempat eksekusi penjagalan. Jo-yeon sempat meminta orang tersebut agar tidak membunuhnya karena ia sedang mengandung. Tapi orang tersebut tidak menghiraukannya. Lalu kemudian membunuhnya dan memotong tubuhnya hingga cincin pertunangannya pun terlepas. Keesokan harinya, seorang anak menemukan sebuah potongan telinga dari dalam sebuah plastik. Jo-yeon ditemukan meninggal, tapi potongan tubuhnya terpisah-pisah. Tim kepolisian mengerahkan pasukan untuk melakukan pencarian. Ayah Jo-yeon adalah seorang pensiunan senior kepolisian dan tunangannya adalah agen rahasia di kepolisian. Hingga tepat di malam hari tim pencarian menemukan potongan kepala Jo-yeon mengambang di sungai. So-hyun yang merupakan tunangan dari Jo-yeon merasa terpukul atas kejadian itu. Di pemakaman Jo-yeon, So-hyun bertekad untuk membalaskan dendam agar si pelaku merasakan penderitaan 10.000 kali lebih sakit dari apa yang dirasakan oleh Jo-yeon. Ia ingin membalas dendam dengan caranya sendiri. Berkat bantuan ayahnya, So-hyun mencari identitas pembunuh melalui daftar orang yang diberikan ayahnya. Satu persatu dari orang tersebut ia datangi dan ia siksa. Satu persatu ia cari dan menemukan Kyung-chul hasil penyelidikan dari keluarga Kyung-chul sendiri dan menemukan tempat di mana Kyung-chul menyiksa dan membunuhnya, serta menemukan cincin yang terlepas dari tangan tunangannya itu. Di malam hari, ketika Kyung-chul melancarkan aksinya dengan niat ingin menodai seorang siswi SMA di kediamannya, So-hyun memergoki aksinya. Dia datang dengan amarah, dengan tatapan penuh emosi, dan perkelahian pun terjadi. Dengan brutal, So-hyun bertarung melawannya hingga Kyung-chul kalah. So-hyun tak berniat membunuhnya. Alih-alih membunuhnya, ia berniat ingin menyiksa Kyung-chul secara perlahan. So-hyun memasukkan alat pelacak ke tubuh Kyung-chul untuk melacak keberadaannya. Lalu kemudian Kyung-chul dibebaskan dengan keadaan badan penuh luka dan memberinya sedikit uang untuk bertahan hidup.
Dengan langkah pincang, Kyung Chul mencari tumpangan, mencari tempat perlindungan yang aman. Ia menumpang ke sebuah taksi yang naasnya penumpang dari taksi tersebut adalah orang suruhan So-hyun untuk menyiksanya kembali. Tapi Kyung Chul menyadarinya dari awal, hingga terjadilah perkelahian di mobil tersebut. Hingga mobil tersebut terperosok ke sebuah pinggir danau dan Kyung Chul berhasil selamat dan berhasil membunuh kedua musuhnya tersebut. So-hyun masih memperhatikan dan melacak keberadaan Kyung Chul melalui GPS yang dipasang di badan Kyung Chul. Di pagi harinya, Kyung Chul berobat di sebuah klinik dengan seorang dokter tua. Namun sebelum ia sempat bergegas pulang, ia tergoda oleh kecantikan suster di klinik tersebut dan berniat memperkosanya. Ia membunuh dokter tua tersebut dan niat jahatnya timbul setelah sebelumnya aksinya dihentikan oleh So-hyun. Namun sebelum ia kembali melancarkan aksinya, So-hyun datang dan kembali terjadi perkelahian brutal antara Kyung Chul dan So-hyun. Dalam keadaan terluka, kembali Kyung Chul kalah dalam perkelahian tersebut. So-hyun kembali mengobati Kyung Chul dan meninggalkannya di sebuah pelabuhan. So-hyun bermain-main dan kembali membiarkan Kyung Chul untuk hidup. Kyung Chul bersembunyi di rumah temannya yang sama-sama psikopat bernama Tae-jo. Meskipun sama-sama psikopat, Tae-jo berbeda dengan Kyung Chul, membunuh dengan melampiaskan hasrat seksualnya. Namun, Tae-jo membunuh dengan maksud untuk memakan tubuh si korban. Mereka berdua sempat membicarakan tentang kematian Jo-hyun dan kekasihnya So-hyun yang kini memburunya. So-hyun masih mendengarkan percakapan mereka dari mobil. Di telepon, ayah So-hyun mengingatkan agar So-hyun menghentikan perbuatannya. Tapi So-hyun sudah diselimuti dengan rasa dendam. Tak ada seorang pun yang bisa menghentikan langkahnya. Di sebuah dapur tempat Tae-jo membunuh korbannya, kini ia bersiap untuk mengeksekusi seorang wanita dan berniat membunuhnya. Dan kembali So-hyun datang untuk menyelamatkan wanita tersebut. Namun Kyung Chul terbangun dari tidurnya karena kehadiran di luar dan membawa senjata. Menyadari Kyung Chul membawa senjata, So-hyun bersembunyi dan menghindari kejaran. Tapi dengan pengalaman dan kecerdikan So-hyun yang merupakan agen rahasia di kepolisian, ia berhasil mengalahkan kedua psikopat tersebut beserta seorang wanita teman Tae-jo dengan pertarungan yang sangat brutal. Pagi harinya, polisi datang ke tempat tersebut dan kedua teman Kyung Chul dibawa ke rumah sakit, sedangkan Kyung Chul dibawa ke tempat yang berbeda. Di tengah pengobatan, Kyung Chul mendengarkan pembicaraan So-hyun dan temannya tentang alat pelacak yang kini berada di badan Kyung Chul. Setelah merasa cukup, akhirnya So-hyun kembali melepaskan Kyung Chul di sebuah terowongan kereta api.
Kini Kyung Chul menyadari alat pelacak yang dipasang di tubuhnya. Dia memperingatkan So Hyun bahwa So Hyun salah memilih musuh. Kyung Chul mencari tahu latar belakang So Hyun dan berniat balik membalas dendam kepadanya. Ia mengeluarkan alat pelacak di tubuhnya dengan menggunakan obat pencahar, lalu kemudian kabur dengan menggunakan mobil polisi. So Hyun mengejarnya kembali ke titik di mana sinyal GPS terletak terakhir kali. Namun sial, alat pelacak di tubuh Kyung Chul telah dikeluarkan dan kini Kyung Chul tidak terdeteksi. Di mobil polisi yang ia curi, kini Kyung Chul menelpon polisi dan berkata kepada kepolisian bahwa dia akan menyerahkan diri setelah dia melakukan sesuatu untuk terakhir kalinya. So Hyun berusaha mencari tahu langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kyung Chul. Dia menyusul ke rumah sakit tempat Taejo dirawat dan Taejo berkata bahwa Kyung Chul akan menghabisi keluarga So Hyun sambil tertawa. Tanpa segan So Hyun merobek mulut Taejo dengan tangannya. Di rumah kediaman ayah So Hyun, Kyung Chul masuk dengan menyamar sebagai tukang paket hingga ia bisa masuk ke rumahnya dan lalu kemudian menghabisi ayah So Hyun dengan palu. Naas bagi adik So Hyun yang pada saat itu baru kembali pulang dan Kyung Chul sudah berada di dalam rumahnya dan melancarkan aksinya, memperkosanya dan kemudian membunuhnya. So Hyun terlambat untuk menolong keluarganya. Di saat ia sampai di rumahnya, polisi sudah berkumpul dan menyalahkan So Hyun atas kejadian itu. Kyung Chul menelpon So Hyun dan mengatakan kalau So Hyun salah untuk memilih musuh dan mempertanyakan apa So Hyun masih merasa menang. Di tempat di mana Kyung Chul akan menyerahkan diri, polisi sudah bersiap-siap untuk menyergap di posisinya masing-masing. Kyung Chul datang dengan mobil kepolisian yang ia curi. Ia datang untuk menyerahkan diri dengan badan yang masih berlumuran darah. Dengan muka puas, dia menyerahkan diri ke polisi. Namun sebelum ia berhasil menyerahkan diri ke polisi, kini kembali So Hyun menangkapnya dengan cara menyeretnya dengan mobil. Kini So Hyun berniat mengakhirinya dengan tragis. Di tempat di mana Kyung Chul menghabisi korban di kediamannya, kini So Hyun kembali memasang jebakan guillotine yang akan menjagal kepala Kyung Chul. Sebelum membunuhnya, So Hyun sempat menyiksa Kyung Chul. Kyung Chul sempat memohon dan meminta agar ia dibebaskan. Namun sayangnya Kyung Chul hanya berpura-pura. Penjahat tetaplah penjahat. Kyung Chul tetaplah Kyung Chul. Ia tidak pernah kenal rasa sakit dan rasa akan takut atas kematian dan meminta So Hyun membunuhnya segera. Tapi So Hyun punya rencana lain. Ia ingin kematian Kyung Chul terasa lebih tragis. Jebakan guillotine ia ikat di kapak pemenggalan dan ia kaitkan ujung tambang ke pintu, yang mana ketika ada orang yang membuka pintunya akan otomatis memenggal kepala Kyung Chul. So Hyun pergi dari sana dan dari kejauhan terlihat keluarga Kyung Chul datang ke tempat jebakan tersebut. Keluarganya sempat memanggil Kyung Chul beberapa kali, namun Kyung Chul memperingatkan keluarganya agar tidak membuka pintu. Ayah Kyung Chul membukakan pintu dan otomatis kepala Kyung Chul terpotong. So Hyun berjalan di jalan aspal, menangis dengan rasa hampa. Pembalasan selesai. Tapi jiwanya rusak. Semua yang dia lakukan hanya menyisakan kekosongan batin.
dan pembalasan tidak menghapuskan rasa sakit, hanya menggantikannya dengan kehampaan.